Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita mau datang pada Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama-Nya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Ajar kami, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah
Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah hari ini. Awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kekurangan kami. Sehingga kami sukacita. Jujur, tulus, bersukacita. Bersorak-sorai bagi Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Memberkati seluruh rangkaian acara, kesaksian, doa, dan segala sesuatu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya, kita mau meninggikan dan mengagungkan namanya. Sebab dia ajaib, sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyikan lagu ini. Ajaib, sungguh ajaib. Sungguh ajaib Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib setiap perbuatan-perbuatannya Tuhan. Sebab Dia Raja dan Tuhan Maha Besar dalam hidup kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar,
datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya Dialah kekuatan dalam hidup kita. Dialah perisai dalam hidup kita. Hanya kepada Dialah kita datang kepadanya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku sejauh langit. Sejauh langit Begitu besar dari kasih Bapa Engkau. bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar, kiranya boleh menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Bahkan terlebih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Nah oleh sebab itu kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terambil di dalam Yosua pasal 3. Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita dan menjadi berkat. LAI memberi perikop yaitu menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka berkemahlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memegang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian,
angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kenan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depanmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di tengah air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu, di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan dari pemimpin bangsa Israel, dari ayat yang kita baca tadi, yaitu mulai dari Musa. Kita melihat bagaimana Musa dari masa kecilnya juga dibimbing oleh orang tuanya. Orang tua Musa adalah orang tua yang beriman kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23, Ibrani 11 ayatnya yang ke-23, di sana mengatakan bahwa karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa orang tua Musa memiliki iman. Dia lebih takut akan Tuhan dibandingkan perintah raja. Dan kita juga melihat bukan saja orang tua Musa ketika di dalam beranjak menjadi bertumbuh, menjadi dewasa, Musa juga menjadi orang yang beriman kepada Tuhan.
Dan juga kita tahu bahwa Musa ini dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel, bangsa yang besar. Ya. Namun juga bangsa Israel kita kenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Tetapi kita melihat bagaimana Musa memimpin bangsa ini karena dia beriman kepada Tuhan. Karena Musa percaya ketika dia memimpin bangsa ini menuju tanah perjanjian, dia percaya Tuhan menyertai. Tuhan menolong setiap perjalanan kehidupan mereka. Musa berani mengambil resiko, ya, karena Musa adalah orang yang beriman. Di dalam di ayatnya yang ke-24 dan 27 di sana mengatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana sosok Musa ini dari masa kecilnya beranjak menjadi dewasa, ya menjadi seorang pemuda, dia juga tetap memiliki iman di dalam Tuhan. Bahkan nyawanya menjadi taruhannya, bahkan hidupnya menjadi taruhannya. Musa melihat, ya, di dalam perjalanannya banyak penyertaan Tuhan, banyak pertolongan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Musa mulai memimpin bangsa Israel ini menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Mereka terus berjalan menuju tanah yang ditunjukkan Tuhan nantinya. Mereka hanya berjalan dengan iman. Mereka hanya berjalan menurut perintah Tuhan. Di mana mereka harus berjalan, di mana mereka harus berhenti. Mereka mengikuti perintah Tuhan. Hanya satu yang Musa percayai, yaitu pimpinan Tuhan. Saya percaya itu semua karena iman Musa kepada Tuhan. Di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, ada banyak peristiwa yang dialami. Bahkan ada banyak kasus juga yang dialami oleh Musa ketika memimpin bangsa Israel ini. Namun bagaimana mereka tetap melihat penyertaan pertolongan Tuhan. Pada suatu ketika hampir sampailah mereka ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan memperlihatkan tanah perjanjian itu kepada Musa. Namun Tuhan berkata bahwa Musa tidak bisa memasuki tanah perjanjian itu. Karena Musa di dalam perjalanannya memimpin bangsa Israel itu sempat melakukan kesalahan. Musa dikatakan dia masih kuat. Tetapi waktunya sudah selesai. Dan misi perjalanan bangsa Israel harus dilanjutkan oleh abdi Musa. Orang yang dekat dengan Musa, orang yang sudah mengikuti Musa sejak lama, yaitu Joshua. Yosua menggantikan Musa. Bukan berarti Yosua hanya menerus dengan enak saja. Ada banyak persoalan juga, ada banyak permasalahan, ada banyak tantangan juga yang dialami oleh Yosua ketika memimpin bangsa Israel. Membawa bangsa Israel ke tujuan, yaitu tanah perjanjian. Namun kita melihat bahwa sama seperti Musa disertai oleh Tuhan, kepemimpinan Joshua pun disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan ini, yaitu melangkah dengan iman. Pengertian melangkah dengan iman menurut saya bahwa
berani melangkah sekalipun hal yang dituju belum terjadi, namun percaya hal itu akan terjadi. Sekali lagi, beriman artinya berani melangkah sekalipun hal yang dituju itu belum terjadi, namun percaya hal itu akan terjadi. Di dalam perjalanan bangsa Israel, baik ketika dipimpin oleh Musa, bahkan sampai dipimpin oleh Joshua, ada banyak mukjizat, ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak keajaiban Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel. Itu sebabnya mereka tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan, khususnya bagi setiap pemimpinnya, yaitu Musa dan Joshua. Mereka terus melangkah karena mereka melihat bagaimana pertolongan Tuhan atas bangsa Israel yang mereka pimpin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika Bapak Ibu yang sering pergi ke mall atau ke swalayan gitu ya, pasti pernah menjumpai yang namanya pintu otomatis. Ketika kita mau memasuki sebuah mall atau swalayan yang memiliki pintu otomatis, ketika kita berada di dalam jarak yang cukup jauh dari pintu itu, maka kita akan melihat pintu itu tertutup dengan rapatnya. Dan ketika kita tidak bergerak menuju pintu itu, maka pintu otomatis itu akan tetap tertutup dengan rapatnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya pintu itu terbuka secara otomatis? Supaya pintu itu bisa terbuka otomatis adalah kita mulai melangkah untuk menuju atau mendekat pintu otomatis tersebut. Ketika kita mulai berjalan, melangkah menuju ke pintu itu, maka ketika kita berada di titik tertentu, maka sensor dari pintu otomatis itu akan menangkap sehingga pintu itu terbuka secara otomatis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seringkali kita tidak mengalami perbuatan Tuhan, seringkali kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, seolah-olah penyertaan Tuhan itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena kita tidak berani melangkah. Ya, bukan berarti wah doamu tidak dijawab, wah kamu tidak berhasil, bukan berarti kamu kurang doa atau doamu tidak manjur. Tetapi seringkali yang menjadi penghalang adalah tidak beraninya kita maju melangkah. Seperti pintu otomatis tadi. Ketika kita mulai melangkah dan mendekati pintu otomatis itu, maka pintu itu akan terbuka secara otomatis ketika kita mendekati. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki tahun yang baru. Ini masih di bulan Januari. Di tahun 2022. Apapun rencana kita, apapun program kita, apapun keinginan kita di tahun 2022 ini. Ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan, kita harus disertai dengan tindakan kita. Bagaimana caranya? Mulai melangkah. Karena saya percaya ketika kita melangkah, maka iman itu akan terbukti dalam kehidupan kita. Di dalam Joshua pasal 3 tadi yang kita baca, ayatnya yang ke-13 di sana mengatakan, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Kita melihat di dalam ayat ini, imam-imam pembawa tabut itu ketika mereka menyeberang, ketika mereka melangkah, ketika mereka berani mengambil suatu tindakan sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan yang diberikan kepada Joshua pada waktu itu, maka mereka akan melihat bagaimana air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan, sehingga bangsa Israel itu bisa berjalan melintasi tanah yang kering.
Tidak akan terjadi hal ini kalau imam-imam itu tidak melangkah. Tidak akan terjadi peristiwa ini kalau imam-imam itu tidak mengikuti perintah Tuhan yang diberikan kepada Yosua untuk mereka mulai melangkah, menginjak kaki mereka ke sungai Yordan itu. Sehingga air yang mengalir dari hulu itu bisa berhenti. Dan mereka bisa menyeberang semuanya. Melangkah dengan iman. Ini yang akan kita pelajari pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa atau berani melangkah dengan iman? Ada 3 hal yang kita akan pelajari pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang pertama, bahwa iman itu membutuhkan pembuktian. Iman itu membutuhkan pembuktian. Ibrani 11 ayat 1 di sana mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman memang dimiliki oleh setiap kita orang-orang percaya. Tetapi iman itu membutuhkan yang namanya pembuktian. Ya. Ada banyak orang percaya mengatakan dirinya beriman, tetapi seberapa banyak yang membuktikan imannya itu menjadi nyata. Ibrani pasalnya yang kedua, ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya beriman, tetapi saya tidak berani melangkah. Kalau saya mengatakan saya beriman, tetapi saya tidak membuktikan iman saya itu melalui perbuatan saya, maka di Ibrani 2 ayat 26 ini mengatakan bahwa iman itu adalah iman yang mati. Nah, oleh sebab itu kita yang mengaku diri kita sebagai orang-orang yang beriman, kita harus membuktikan bahwa iman yang kita miliki ini bukan iman yang mati, tetapi iman yang hidup, iman yang membawa dampak, iman yang bisa membawa perubahan baik bagi hidup kita dan juga berdampak bagi orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang beriman. Jangan sampai iman itu hanya keluar di mulut kita. Jangan sampai iman itu hanya ada di pikiran kita. Tetapi bagaimana iman itu menjadi wujud nyata. Yaitu ketika kita berani melangkah. Ketika kita berani action. Ketika kita berani bertindak di dalam kehidupan nyata. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan imanmu itu mati. Karena engkau tidak berani melangkah. Jangan biarkan engkau menggerutu mengatakan bahwa tidak ada pertolongan Tuhan. Sedangkan engkau hanya diam saja menanti. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini. Yosua mengajarkan kita dari bacaan yang kita baca tadi. Bahwa ketika imam itu melangkah, mereka bertindak. Melakukan suatu action dalam kehidupan mereka. Sesuai dengan kehendak Tuhan, maka iman itu menjadi nyata. Air yang tadinya mengalir ketika para imam itu melangkah dan berhenti di dalam air sungai Yordan itu, maka air itu berhenti sehingga bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan itu dengan tanah yang kering. Oleh sebab itu, pembelajaran yang pertama bagi kita adalah iman itu membutuhkan pembuktian. Yang kedua, bagaimana kita harus melangkah dengan iman? Yaitu iman harus sesuai firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ini perintah yang diberikan Tuhan kepada Abram.
Ketika Abraham menerima perintah dari Tuhan untuk pergi, meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan meninggalkan orang tuanya, apakah dia sudah tahu kemana tujuannya? Belum. Tetapi karena imanlah Abraham berani melangkah. Melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Beriman yang sesungguhnya bukan untuk kesenangan pribadi atau memuaskan diri, tetapi beriman untuk kemuliaan Tuhan, mengikuti maunya Tuhan, bukan memasukkan atau memaksakan kehendak diri pribadi atau memaksakan kehendak untuk memuaskan keinginan kita. Tetapi beriman yang sesungguhnya adalah beriman untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa saya beriman, saya akan imani ini. Tidak salah. Tetapi kalau iman yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya itu tidak akan terjadi. Contoh, kita dengan penghasilan yang seadanya misalkan. Dan kita berdoa, kita beriman, Tuhan, saya ingin memiliki mobil yang termahal. Misalkan mobil apa yang termahal? Mercy yang terbaru misalkan. Apakah menurut Bapak Ibu Saudara itu akan terjadi? Saya percaya, saya pribadi mengatakan mungkin itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena kita beriman tetapi ekspektasi kita tinggi, sedangkan di dalam real life kita itu tidak menunjang. Kalau memang itu terjadi, kita bisa memiliki mobil yang mewah itu, apakah kita bisa membayar pajaknya? Apakah ketika kita untuk servisnya, apakah kita bisa bayar? Makanya ketika kita beriman, biarlah iman kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Selaras dengan kemauannya Tuhan. Bukan untuk kepentingan saya pribadi. Bukan keinginan untuk memuaskan diri pribadi. Ya. Tetapi iman yang sesungguhnya adalah ketika kita menyelaraskan apa yang kita ingini dengan kemauan Tuhan. Sehingga yang kita imani itu bukan hanya berdampak bagi kita, tetapi juga menjadi kesenangan Tuhan. Tetapi juga bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Jangan sampai kita memiliki iman yang salah. Yaitu iman hanya untuk memuaskan pribadi. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita memiliki iman yang sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya kita akan melangkah dengan berani. Kita akan melangkah dengan tegak karena pengharapan kita pasti di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti menyertai, bahwa Tuhan akan menjawab doa kita karena iman kita pasti. Oleh sebab itu, biarlah iman yang kita miliki berpadanan dengan kehendak Tuhan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus berani melangkah dengan iman? Yaitu karena Dia Allah Immanuel. Mengapa kita perlu melangkah dengan iman? Karena kita tahu Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menolong setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita mengatakan bahwa saya berani melangkah dengan iman, maka saya percaya kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena kita percaya, karena kita beriman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Sebagai ayat penutup, Bapak Ibu Saudara, kita membaca di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. LAI memberi perikop yaitu Tuhan penjaga Israel.
Demikianlah bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Orang yang beriman, orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka mereka percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupannya. Seolah-olah penyertaan Tuhan itu tidak ada. Tetapi kalau kita memiliki iman dan kita menyadari bahwa Tuhan itu pasti menyertai setiap kita. Di Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi saya percaya firman yang sama juga berlaku bagi kita. Ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Percayalah, melangkah memasuki tahun 2022 ini, kita akan mendapatkan kemenangan. Kita akan bisa melewati tahun 2022 ini dengan pertolongan Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Saya percaya ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan, kita akan dengan berani, dengan mantap mengatakan bahwa aku siap memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, aku akan menyelesaikan tahun ini dan aku akan melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam hidupku. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu berhenti di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau yang akan terus menerangkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Oh Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang beriman. Bukan hanya di ucapan kami, bukan hanya berada di pikiran kami, tetapi biarlah iman kami itu menjadi nyata. Iman kami itu menjadi bukti karena kami berani melangkah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang terus menyertai setiap kehidupan kami. Kami beriman dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami untuk melewati tahun 2022 ini dengan mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada hari ini, untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan, sucikan, kuduskan, ajarkan kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang
datang menyembah Dia, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka, Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk doa pagi dilakukan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 9 pagi melalui aplikasi Zoom. Diundang Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai hari yang baru untuk bersekutu bersama. Untuk hari Rabu ada komsel pemuda remaja. Diundang pemuda remaja bisa mengikuti komsel ini di gereja jam 7 malam, atau juga bagi teman-teman yang berhalangan bisa mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Untuk Kamis Bapak Ibu Saudara kita ada baca gali Alkitab. Diundang seluruh jemaat Tuhan untuk kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan melalui aplikasi Zoom yang disediakan. Baca gali Alkitab akan dilakukan jam 7 malam. Untuk hari Jumat kita tetap ada praise and worship jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Diundang khususnya pemuji-pemusik untuk kita sama-sama hadir di praise and worship jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Sabtu ada ibadah pra remaja melalui aplikasi Zoom jam 4.30 sore. Dan pada jam 6 sore ada ibadah pemuda remaja yang dilakukan di gereja. Diundang seluruh pemuda remaja bisa mengikuti ibadah di tempat ini jam 6 sore. Dan bagi teman-teman yang berhalangan bisa mengikuti ibadah melalui Instagram Youth Gubdi Pluit. Untuk hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 9 pagi. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan untuk datang di gereja karena satu dan lain hal, bisa mengikuti ibadah melalui channel YouTube Gubdi Pluit. Begitu juga dengan ibadah sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak, bisa mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube Gubdi Pluit. Kiranya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa untuk terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.